Ada Kemenpora yang sudah memberikan ruang buat saya, sangat besar ruangnya. Kemarin saya diberikan 1 GKJ untuk menonton Cut Nyak Dien. Pertunjukan saya itu adalah satu kehormatan karena memang Cut Nyak Dien ini dipentaskan itu ke-6 kali ya, ke-6 kali, dan khusus Kemenpora meminta kami untuk mempertunjukkannya kemarin di gedung yang sangat representatif untuk sebuah pertunjukan teater. Sebelumnya kami sudah pernah main itu di Magelang. Di Magelang itu kita main di Balairung, jadi kita harus menyulap gedung supaya bisa ditonton. Kita harus adjust pertunjukan Cut Nyak Dien itu kan agak subtil ya. Kalau dilihat mungkin kadang-kadang saya butuh sound yang sangat detail, ruang yang kondusif. Nah, nggak semua ruang bisa saya bawakan, tapi ternyata adjustmentnya bisa kemarin waktu kita bawa ke Semarang. Saya jawab yang pertama dulu aja. Jadi ini saya berterima kasih. Terus pendalaman karakter itu dulu pertama kali saya diminta oleh Galeri Indonesia Kaya membawakan Cut Nyak Dien ini baru dramatic reading. Jadi kalau dilihat gambarnya mungkin ini ada skrip ya. Skrip ini ada 7 babak dan dramatic reading, jadi bukan monolog. Tapi kesini yang kedua saya pentaskan itu pertama kali di Magelang, saya bawakan secara monolog. Saya lupa ya berapa lama saya mendalami itu, karena saya pikir membawakan tokoh Cut Nyak Dien itu nggak mudah. Saya bukan orang Aceh, saya nggak bisa bahasa Aceh, dan saya nggak ngerti saya belum pernah ke Aceh lagi kan. Jadi saya minta tolong teman-teman budayawan Aceh untuk berkumpul, saya dengerin mereka ngomong kayak gimana sih, ngomong gitu. Ya, Pak Saken nggak ada sih di sini. Ya kebetulan saya orang Aceh. Oh ya, iya kan, gitu kan. Maksudnya gitu. Dan Cut Nyak Dien itu adalah kesulitannya bagi saya adalah perempuan ini begitu agung. Keagungannya tuh saya ngerasa saya bisa nggak ya main ini, karena saya harus bisa melampaui, harus bisa menampung keagungan beliau yang begitu besar di dalam jiwa saya. Itu kesulitan saya. Kalau sekedar saya membawakan saja biasa mungkin ya, tapi kan nggak kayak gitu. Kita harus menghidupkan karakter itu. Jadi mungkin itu sekitar berapa hari ya? 3 bulan mungkin saya mencari. Sampai sekarang pun saya masih mencari karakter itu. Nanti kan Desember saya akan pentaskan di Aceh. Jadi tidak bisa saya berhenti di pementasan kemarin. Saya tetap harus mencari karakter ini. Masih hidup, masih harus dicari. Apa lagi? Oke, saya rasa Bapak tadi sudah menyambut loh dari Menpora. Mungkin kita bisa juga minta Bapak dan Ibu Fauzia untuk membuat semacam KPK ini. Film ini dibuat tahun 2011. Jadi 2011 ini ada 4 sutradara di sini. Kami seperti harus membuat sebuah film yang untuk memperpanjang kampanye korupsi. Jadi pada saat itu kampanye korupsi itu hanya sebatas slogan-slogan di pinggir jalan gitu loh. Jadi KPK ingin untuk membuat kampanye yang lebih mengakar melalui film ini, dan alhamdulillah film ini berhasil dan sampai detik ini masih diputar di mana-mana. Terakhir di Purwokerto, besok di Makassar. Long lasting alhamdulillah. Nah, mungkin Menpora bisa melakukan ini sebenarnya, karena kepeloporan pemuda itu kan, kalau ini mungkin film saya kebetulan tentang yang berjudul Selamat Siang Risa, itu tentang Tora Sudiro. Saya rasa itu cukup mewakili kepeloporan, keberanian seseorang untuk mengambil sikap yang sebenarnya di luar dari kondisi yang dia ini, tapi dia berani mengambil sikap itu, dan saya rasa itu adalah kepeloporan. Manusia zaman sekarang di Indonesia ini agak sulit kita ketemu kayak gitu. Kalau saya mungkin jadi Arwoko itu saya nggak akan melakukan itu, saya akan ambil duitnya buat obat anak saya, ya kan. Tapi ini realita. Ini si Arwoko ini adalah tokoh hidup, dan cerita ini ada. Cerita ini real. Malam itu benar-benar terjadi. Seorang Arwoko didatangi oleh Ko Aben di dalam, anaknya sakit, berasnya sudah habis.
Dan itu terjadi betul-betul, dan beliau menolak itu uang. Makanya saya berani bikin film ini karena memang ada. Kalau enggak, berani, nggak mungkin lah manusia dewa tuh gitu. Tapi ini ada, nah makanya saya bikin film ini. Saya rasa itu ya kisah nyata yang kebetulan yang saya angkat di film Selamat Siang Lisa ini. Mas Zulhal udah ya kira-kira. Terus bagaimana yang kreatif sama Rizky tadi menginspirasi dan menciptakan karya itu gimana kayaknya bisa begitu? Saya rasa semuanya bisa, Pak, Mas. Saya pikir semua anak muda di Indonesia ini hebat-hebat semua. Tapi mungkin ya saya mungkin dulu ini mungkin saya pengen tarik ke belakang dulu. Ini soal pilihan aja sih, pilihan hidup saya. Ketika dulu saya ditawarkan banyak main sinetron tahun 96, waktu itu zaman saya masih cakep-cakepnya. Saya ditawarin sinetron, tapi saya lebih memilih main teater karena saya pikir di sinetron saya nggak dapat nilai, nggak ada pelajaran yang saya dapat. Saya pikir ketika saya memilih satu hal yang menurut saya ini penting buat hidup saya, karena saya nggak suka sekolah pada saat itu. Tapi saya pikir disitulah sekolah saya. Di situ saya ketemu W.S. Rendra. Saya belajar, pernah waktu itu, ini kebetulan kawan-kawan dari bengkel teater datang. Mereka pernah berproses dengan saya waktu itu 6 bulan main teater tanpa pementasan. Jadi udah kayak orang gila, kita latihan dari pagi sampai sore nggak ada pementasan. Tapi itu adalah satu pengalaman yang membawa saya seperti sekarang. Jadi tidak ada yang sia-sia. Semuanya yang kita jalani dengan ikhlas, dengan niat yang baik, pasti ada buahnya. Dan satu lagi mungkin ada plusnya lagi, mungkin kalau kita niatkan sesuatu agar semua ini bisa memberikan manfaat yang baik, saya rasa itu akan jadi lebih baik lagi. Amin. Ya, kalau ketidakpastian dalam hidup, mungkin kepastian itu kan memang nggak ada, Mas. Tapi kalau kita punya terlalu pretensius gitu, menghadapi hidup ini terlalu kita menerima aja gitu. Ya itu mungkin rumusnya itulah, menerima, ikhlas, jalani apa yang sebaik mungkin. Kok saya kayak jadi ini ya, ustazah. Kira-kira gitu deh, Mas. Mungkin Bu Fauzia lebih ngerti dari saya. Oke, Mas Rizky oke ya. Boleh 2 pertanyaan lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Forum Pemuda Betawi akan berpartisipasi membacakan sebuah puisi dari Kiai Haji Mustofa Bisri yang berjudul Sujud. Ini mana? Udah. Ini langsung. Sujud. Ketika engkau hendak bersujud pasrah, wajahmu yang bersih sumringah begitu ongah minta sajadah agar tak menyentuh. Apakah kau melihatnya seperti iblis yang menolak menyembah bapakmu dengan congkak? Tanah hanya patut diinjak tempat kencing dan berak, atau hanya tempat pemanjaan nafsu, serakah, dan tamak. Apakah kau lupa bahwa tanah adalah tempat di mana bapak dan ibumu dilahirkan? Tanah yang menemanimu dalam kesendirian menuju perjalanan panjang, menuju keabadian. Singkirkan saja sajadah mahalmu. Enyahkan heningmu. Ratakan keningmu. Pasrahkan jiwamu menuju
sang kekasih. Terima kasih. Kurang lebih Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ini tadi kemana ya? Ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang kami hormati Ibu Fauzia, Ketua kegiatan ini. Yang kami hormati pengurus-pengurus DPB, baik dari FBB, Forum Persatu Pemuda Betawi, dari adik-adik dari mahasiswa UNJ, IPB, juga peserta PSP3 dan juga pengurus DPB PSP3, dan juga dari unsur-unsur lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Secara khusus kepada Ibu Sah Ine Febrianti. Ibu Ine kalau boleh duduk di depan dong. Di depan dong. Di depan Bu. Turun dulu, turun tahta. Silakan di depan Bu. Terima kasih Bu. Yang juga tidak kalah penting yang kami hormati secara ini yang akan nanti membuat satu kucing klinik ataupun workshop tentang berbagai materi-materi yang akan kita lihat sama-sama nanti. Hal ini sangat-sangat memang masih relevan saat ini karena memang berbagai hasil karya anak bangsa kita yang perlu memang kita menjadi satu inspirasi buat di dalam kehidupan kita. Kemudian juga seharusnya Bapak Deputi hadir di tengah-tengah kita, tapi karena beliau juga ada acara di luar kantor, untuk itu beliau menyampaikan salam untuk kita semua. Ibu Ine nanti setelah ada acara ini nanti saya kira nanti bisa memandu bagaimana nanti mungkin apa yang perlu kita diskusikan dari hasil-hasil karya yang telah sama-sama kita simak ini, nanti mungkin nanti akan bisa luas nih diskusi kita. Karena kenapa? Pak Deputi sempat tadi menyampaikan kepada saya ini perlu kita kaji mungkin buat anak-anak muda khususnya yang masih mahasiswa, karena ini banyak pesan-pesan, banyak inspirasi nanti untuk ke depan, sehingga bagaimana membangun pemuda itu supaya bisa mandiri, supaya bisa berkarya, dan mereka juga diberikan ruang untuk bisa bebas beraspirasi, sehingga nanti ada kontribusi terhadap pembangunan, terhadap situasi-situasi yang kita hadapi sendiri. Terutama kepada adik-adik yang program PSP3 yang sudah mendapat hasil-hasil sekarang ini, ada dari adik kita yang dari Banten, sekarang beliau itu sudah menjadi pemuda pelopor. Jadi nanti juga kita akan bisa membuat satu iklan layanan untuk bagaimana menginspirasi pemuda-pemuda yang saat ini yang mungkin semangatnya kurang, tapi dengan adanya anak-anak mahasiswa yang sudah menjadi pelopor di bidangnya masing-masing, ini boleh menjadi inspirasi di hadapan kita semua, dan juga bisa mengajak teman-teman para pemuda yang lain untuk boleh berkarya. Kemudian banyak hal yang perlu nanti kita diskusikan, karena sebelumnya saya juga sudah simak sekilas karya-karya ini, banyak inspirasi yang kita lihat, banyak maknanya sangat-sangat luas, tetapi sangat-sangat juga menggelitik, sangat-sangat juga bisa membuat kita terenyuh. Kenapa? Dari karya-karya ini nanti akan banyak hal yang kita dapatkan. Nanti akan kita sama-sama simak. Kemudian nanti akan dipandu oleh
saudara kita ini nanti bagaimana ini mungkin, apakah ini diinspirasi oleh diri sendiri, inspirasi dari teman, atau inspirasi dari manapun, itu bisa kita tanyakan ke beliau nanti, karena banyak karya beliau telah menjadi salah satu inspirasi. Salah satu yaitu untuk pembuatan filmnya, film pendek yang sampai sekarang sangat-sangat diminati oleh masyarakat dan bahkan bisa menjadi salah satu sosialisasi bagaimana untuk mengatasi korupsi. Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal kecil. Ini sangat-sangat bisa nanti kita bedah. Siapapun bisa bertanya ke beliau, siapapun nanti apapun itu bisa kita akan diskusikan nanti di sini, dipandu oleh moderator yang sudah biasa mengetahui hal-hal yang cara-cara pembuatan film-film ini. Jadi saya kira ini kita maknai nanti hasil karya ini kita bisa menjadi salah satu inspirasi buat kita semua. Ini juga masih relevan dengan situasi sekarang, karena mahasiswa juga, anak-anak pelajar juga punya masalah tersendiri. Mereka harus punya prinsip, mereka jangan terganggu dengan hal-hal yang negatif. Tapi mari kita sama mengingatkan teman-teman kita, karena kenapa? Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab mahasiswa juga menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab keluarga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi ini semua adalah demi untuk membangun karakter pemuda. Jadi semuanya ini adalah bagaimana supaya pemuda itu mempunyai karakter, mempunyai visi dan misi bagaimana ke depan pemuda kita ini. Karena kenapa? Di hadapan kita pada 2016 kita sudah menghadapi MEA, Masyarakat Ekonomi Asia. Kita harus bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga kalau kita kalah, kita akan dikuasai, bisa-bisa menjadi dijajah. Kita hanya jangan jadi penonton, tapi mari kita mulai geluti bidang kita masing-masing. Banyak hal, bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi dari budaya, dari seni, pariwisata, semua kita harus bisa bersaing dengan negara luar. Semua sekarang negara-negara di luar daripada Indonesia sekarang mereka juga sudah mempersiapkan diri. Karena kenapa? Mereka harus bisa juga menjajaki negara lain, bukan hanya pemain kandang, tetapi juga harus juga memang kita bisa eksis di luar negara kita sendiri. Nanti pemuda kita dihadapkan pada pemuda-pemuda bangsa. Kalau kita tidak mempunyai karakter, kita tidak mempunyai kepeloporan, kita tidak mempunyai kemandirian, kita akan kalah bersaing dengan negara lain. Saya merasa hormat kepada ibu kita, Iren Febrianti, karena sudah membuat hasil karya ini banyak menginspirasi anak muda. Ini menjadi satu perhatian besar buat kita. Kemudian juga kepada anak-anak PSP3 yang telah juga berjuang, menggagas, mempelopori bidang-bidang yang mereka geluti. Mereka sudah mendapat pujian, bahkan sekarang pemerintah juga melirik, sudah membuat suatu kerjasama dengan mereka, walaupun itu pribadi, walaupun itu kecil, tetapi sangat-sangat berpengaruh. Ini adalah karya-karya anak-anak dari bangsa ini sendiri. Saya kira demikian. Selamat menonton nanti. Harapan kita dari sini bisa kita dapat satu hikmah, kita dapat satu pemahaman yang luas terhadap bagaimana kita menginspirasi suatu hasil karya sehingga kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah itu pelajar, apakah itu mahasiswa, apakah itu menggeluti bidang-bidang lain. Saya kira demikian. Selamat menikmati. Kemudian nanti saya juga mengharapkan bahwa diskusi ini bisa hidup, karena banyak hal yang perlu mungkin dipertanyakan, banyak hal yang mungkin kita bedah, banyak hal yang mungkin kita bisa saling mengisi. Pengalaman dari teman-teman yang lain bisa mengisi teman-teman yang lain. Kita harus saling mengisi. Saya kira demikian ya. Dengan seizin kita semua bahwa acara Kucing Klinik pada kali ini dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.